Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar, seorang mahasiswa program studi manajemen informatika Politeknik LP3I Tasikmalaya. Nah, di sini saya mendapat tugas mata kuliah desain grafis untuk membahas mengenai tutorial pembuatan spanduk yang kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin ini adalah hasil akhirnya. Nah, pertama-tama hal yang kalian harus siapkan yaitu adalah foto dan juga background. Nah, untuk fotonya bebas kalian menggunakan foto kalian sendiri ataupun kalian nyari di internet. Dan untuk backgroundnya kalian juga bebas menyesuaikan apa yang kalian inginkan, entah itu menggunakan foto-foto gedung ataupun yang lainnya. Tanpa harus menunggu lama, mari kita ke video tutorialnya. Kalian coba buka Adobe Photoshop di laptop masing-masing. Nah, dan kita akan membuat dokumen baru dengan membuka file dan create atau new. Nah, seperti ini. Saya di sini ingin membuat spanduknya dengan ukuran yaitu dengan lebar 27 cm dan untuk tingginya sekitar 90 cm. Dan untuk satuannya kalian jangan lupa ubah dulu ke cm, yang dari tadinya pixel ataupun yang lainnya, dan kalian ubah dulu ke cm. Nah, untuk resolusinya kalian ketikkan saja 150 pixel per inch, dan untuk color mode-nya RGB, dan untuk background-nya warna putih. Kalian create untuk dokumen barunya. Nah, seperti inilah tampilannya, karena ini lebarnya 2 meter 70 cm dan agak besar. Kalian print on screen, Ctrl 0. Nah, seperti itu. Nah, kalian lihat di menu layer, kalian lihat background. Nah, yang ini gemboknya kita klik akan membuka, dan namanya kita ubah dulu menjadi BG, yaitu background. Pertama-tama akan membuat yaitu background terlebih dahulu, yang seperti ini, yang warna biru dan seperti ini. Nah, di sini itu menggunakan dua background. Yang pertama yaitu menggunakan background yang warna biru, dan yang kedua yaitu gradient yang berwarna merah dan juga orange. Mari kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin membuatnya menggunakan tools yang ada di Photoshop yang bernama Pen Tool. Kalian klik. Nah, cara penggunaannya, kalian itu bisa menggunakannya dengan cara diklik dan juga drag. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan spanduknya, kita akan membuat terlebih dahulu yang bernama New Guide. Kalian klik di View dan ada New Guide. Kita akan membuatnya yang secara horizontal atau baris. Untuk posisinya sekitar 50%. 50% ini dari ukuran normalnya 100%, dan kita akan membuatnya di tengah-tengah atau sekitar 50%. Nah, kalian oke saja. Nah, ini seperti ini guide. Kita lanjutkan yang tadi untuk pembuatan backgroundnya. Kalian klik di sini lagi untuk menyambungkan yang tadi. Kalian drag. Nah, kalian coba ikuti saja pengerjaan seperti saya. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Karena di sini backgroundnya itu nggak ada warna. Nah, coba kalian lihat di fill. Kalian ubah warnanya itu dengan warna, yaitu ketikan saja. Ketika kalian ingin menyamakan dengan pekerjaan saya, coba kalian ikuti saja untuk warnanya, yaitu di 0000324. Nah, saya akan menggunakan warna biru tua seperti ini. Kalian enter, dan kita akan membuat background kedua yang berwarna orange merah tadi. Sebenarnya pembuatannya itu ada beberapa cara, tetapi saya di sini ingin membuatnya dengan cara copy saja yang tadi, yang shape satu ini. Caranya dengan Alt, klik dan drag ke bawah ataupun ke atas juga bisa. Nah,
kalian di sini lihat ada tools yang bernama Direct Selection Tool, yang ini untuk memperbesar ataupun memperkecil shape yang tadi, tetapi tidak menyeluruh atau sebagian saja. Memperbesarnya itu bagian yang kita inginkan. Contohnya di sini kalian klik dan drag ke sini seberapa besar, seperti ini, dan yang ini kurang lebih seperti ini. Nah, yang kedua ini karena tadi menggunakan gradient, jadi warna atasnya warna merah dan di sininya warna orange kayak seperti tadi. Kalian lihat ada FX. Nah, kalian coba klik. Ada yang bernama yaitu gradient overlay. Kalian klik saja. Coba kalian samakan. Kalian reset to default. Coba kalian geser yang ini sini. Nah, untuk yang ini di sebelah kiri saya yaitu untuk warna bagian atasnya, dan yang ini adalah bagian bawahnya. Kalian double klik di sini. Nah, akan muncul warnanya seperti ini, dan kita akan ketikkan dengan warna FDA 300. Nah, kurang lebih seperti ini warnanya. Dan untuk di bagian sini kita akan menggunakan sedikit warnanya agak lebih merah. Nah, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Kalian oke atau enter. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk bagian background pertamanya. Hal yang selanjutnya kita akan membuat yaitu bagian background, dan nantinya kita akan lanjutkan untuk membuat yaitu elemen atau ornamen-ornamen seperti ini, dan juga yang ini dan ini. Nah, kita lanjut lagi ke projectnya. Di sini ada beberapa cara untuk memasukkan fotonya. Kalian bisa menggunakan open atau control 0, ataupun kalian bisa langsung buka ke file explorer dan cari foto yang kalian ingin gunakan. Nah, seperti ini. Kita akan sesuaikan terlebih dahulu. Kita akan berbesar menggunakan shift dan drag. Nah, kurang lebih seperti ini. Background yang kedua tadi tidak kelihatan karena foto yang gedung ini berada di atas yang background yang tadi. Nah, caranya kalian coba lihat di menu layer. Kalian pindahkan dengan cara klik dan drag ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita akan turunkan opacity-nya menjadi 80 atau 70%. Mungkin 80 sudah cukup. Selanjutnya kita akan membuat ornamen untuk menambahkan atau memasukkan fotonya. Kita akan menggunakan tools yang bernama polygon. Nah, coba kalian lihat cara penggunaannya sama, yaitu dan diklik dan di drag. Nah, coba lihat di sini sudutnya itu ada 5, sedangkan di contoh tadi itu ada 6. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cara membuat seperti ini kalian hapus dulu. Kita lihat di sini. Nah, di side. Nah, inilah yang mempengaruhi polygon yang tadi, karena di sini 5 jadi hasilnya juga 5, dan kita akan ubah. Kita tadi digambar atau dicontoh itu sikonya ada 6, dan kita juga akan ketikkan di sini 6. Nah, coba kalian di gerigi sini. Nah, untuk smooth cornernya itu kalian centang saja semuanya, dan untuk start juga sama. Dan untuk indent side by-nya kalian ubah ke 0%, dan untuk smooth indentnya juga kalian centang. Kalian klik OK. Kalian lihat di polygon tool. Nah, di sini kalian klik dan drag. Kalian
ketika mau menggeserkan seperti ini, kalian bisa menggunakan namanya yaitu spasi. Nah, spasi seperti ini, memperbesar ataupun memperkecilkannya. Nah, seperti ini. Dan di sini sama seperti tadi, nggak ada warnanya karena fillnya juga kosong. Kita akan membuat warnanya itu sama dengan background yang tadi dengan warna biru. Nah, kalian coba ke color picker dan arahkan kemana warna yang kalian inginkan, contohnya ke sini. Nah, coba kalian enter. Nah, jadi warnanya akan seperti ini. Coba kalian lihat lagi di contohnya. Nah, di sini karena warnanya ada 3, jadi kita membuat atau menggunakan poligonnya itu sebanyak 3. Coba kalian lihat lagi. Coba kalian perbesar untuk memudahkan pengerjaannya. Caranya, yang ini tuh diubah dulu warnanya ke warna kuning. Di sini. Oh ya, di sini saja. Nah, seperti itu. Kalian enter. Cara pembuatannya sama, dikopikan saja dengan cara di ALT, drag bawah, di Pre Transform untuk memperkecilkannya, dan menggunakan ALT Shift untuk memperkecilnya. Menggunakan ALT Shift-nya berbarengan dan klik drag. Nah, seperti ini. Dan kita akan menggunakan poligon yang kedua ini berwarna putih. Kalian enter. Oh, sorry. Kalian ubah dulu ke atas agar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, dan coba kalian ulangi untuk step terakhir untuk pembuatan poligon yang terakhirnya. Kalian copy saja menggunakan ALT, drag ke atas, dan kalian pre-transform untuk memperkecilkannya menggunakan Shift dan ALT berbarengan. Nah, seperti ini. Dan warna yang terakhirnya itu tadi berwarna biru, dan kita akan ubah terlebih dahulu menggunakan color picker, dan kursornya itu arahkan kemana warna yang kita inginkan. Nah, seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita akan membuat ornamen-ornamen seperti ini, sama menggunakan poligon, tetapi kita hanya menggunakan stroke-nya saja, tidak menggunakan fill-nya. Coba kalian ikuti apa yang saya lakukan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tadi saya menambahkan untuk ornamen-ornamen menggunakan poligon sebanyak 5. Yang pertama di sini, dan juga di sini. Pertama, saya akan membuat untuk ornamennya ini berada dalam satu grup dengan cara Shift dan Enter. Nah, seperti ini. Coba kalian lihat. Nah, seperti ini. Dan geser ke bawah, berada di bawah yang ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan kita akan rename dengan nama ornamen seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk fotonya di bagian sini. Kalian Ctrl 0 untuk membuka file dan mencari foto yang kalian inginkan. Nah, di sini saya menggunakan foto saya sendiri. Kalian bebas menggunakan foto kalian ataupun mencari fotonya itu dari internet. Kalian bebas, suka-suka kalian.
Tetapi di sini saya menggunakan foto saya sendiri. Kita akan menyeleksinya karena kita akan mengambil untuk objeknya saja dengan tools yang bernama Quick Selection Tool. Nah, ketika kalian ingin menghapus seleksian yang bukan objek, kalian bisa menggunakan yang minusnya atau mengurangi. Nah, caranya seperti ini sama. Nah, untuk menyeleksinya, coba kalian lihat di bawah ada kotak dan bolong di tengah. Nah, kalian klik saja. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah menyeleksi untuk objeknya saja. Nah, kita akan memindahkan fotonya ke file yang tadi dengan cara diduplikat. Nah, untuk destination-nya kita pindahkan ke yang dokumen yang pengerjaan tadi, tetapi saya tidak mengubah judulnya itu menjadi nama spanduk, soalnya saya kelupaan. Nah, ini untuk dokumennya yang pertama, kalian oke saja. Nah, kita buka lagi dokumennya. Nah, otomatis objek yang tadi yang kita duplikat pindah ke dokumen yang sedang kita kerjakan. Nah, kita akan pindahkan ke sini. Kita akan pindahkan dulu untuk layer yang ini karena tidak terlihat. Pindahkan ke atas agar terlihat. Kalian Ctrl plus untuk memperbesarnya dan menggunakan si file tag. Mungkin ini terlalu besar. Nah, seperti ini. Dan untuk kita memasukkan fotonya itu ke dalam polygon, nah biasanya kita itu menggunakan yang namanya create living mask, tetapi itu hanya bisa memasukkan objeknya itu ke dalam polygonnya saja. Nah, ketika tidak ada polygon di belakangnya, otomatis foto yang di atasnya itu tidak akan masuk. Tetapi lihat di contoh, kita ingin memasukkan untuk badannya dan untuk kepalanya, tetapi untuk bawahnya tidak. Berarti kita tidak bisa menggunakan create living mask. Nah, ada satu cara lagi yang bernama, coba kalian ikuti saya. Lihat di layer yang ini, untuk polygon yang berwarna biru, kita ubah dengan cara resize layer. Nah, seperti ini kita akan menghilangkan untuk shape-nya menjadi layer. Ketika seperti ini sudah menjadi layer. Ya, untuk memasukkannya kita menggunakan yang bernama Magic Contour. Nah, kalian arahkan ke warna biru polygon ini, kalian klik di sini dan kalian ke select dan inverse, kalian ke penghapus, ke eraser, kalian ubah dulu ke kalian ingin menghapus apa. Lihat di layer, karena kita akan menghapus objek, pindahkan dulu ke layer objek dan kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Ini adalah cara untuk memasukkan sebuah objek ke dalam polygon, rectangle ataupun yang lainnya, tetapi hanya sebagian saja, tidak semuanya. Kalian Ctrl D untuk menghilangkan semuanya. Nah, hasilnya seperti ini. Gimana? Bagus kan? Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat ornamen, yaitu yang ini dan juga ini. Kita akan menggunakannya itu dengan tools yang bernama
bernama pen tool. Sama penggunaannya yang pertama seperti yang pertama, yaitu dengan cara diklik dan di drag. Pastikan ketika kalian menggunakan pen tool, kalian harus menghubungkannya lagi di titik awal di mana kalian menggunakan pen tool. Nah, saya awalnya di sini. Nah, ketika kalian melihat tombol atau logo bulat seperti itu, berarti itu sudah menyambungkan pen tool yang awal. Coba kalian klik. Nah, seperti ini. Dan yang satunya lagi yaitu di bawah yang tadi, sama kalian klik dan drag. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita akan mengubah untuk warnanya dengan cara menambahkan effects. Di sini ada dua cara. Yang pertama, kalian double klik di sini di layer yang kosong ini, ataupun di tulisan fx yang ada di bawah, sama saja. Kita double klik di sini. Nah, di menu layer style, coba kalian cari dengan nama gradient overlay dan kalian klik di sini. Nah, di sini kita akan memasukkan atau menambahkan dua warna. Yang ini, yang bawah ini untuk atasnya, dan kita akan membuat yang bawahnya dulu dengan warna biru seperti ini, dan yang atasnya double klik di sini. Nah, kita akan menggunakan birunya itu yang agak lebih mudah agar terlihat. Nah, seperti ini. Dan nantinya gradien yang warna ini kita akan menggunakan untuk yang bawahnya. Kalian oke saja. Nah, yang ini sebenarnya kita itu ada dua cara untuk menambahkannya. Yang pertama, kalian coba klik di set yang ada efeknya tadi, kalian klik kanan. Caranya yaitu di copy saja untuk stylenya dan dikopikan. Nah, kalian paste. Saya akan sedikit edit dulu yang bawah ini, soalnya ini agak terlalu terang, dengan cara diklik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk bawahnya juga sama. Nah, coba untuk angle-nya kita akan ubah. Nah, seperti ini. Rasa cocok, dan kita akan sedikit memperbesar. Nah, untuk kurang lebih hasilnya seperti ini, dan kita akan pindahkan untuk ornamennya ke atas agar terlihat. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir untuk ornamennya itu ada di lingkaran ini. Nah, ada dua yang di sini. Nah, kita akan menggunakan untuk ini menggunakan tools yang bernama ellipse seperti ini. Nah, sama caranya, kalian klik dan juga drag. Nah, karena di sini ellipse-nya itu agak lonjong, ketika kalian ingin mengubah ellipse-nya itu agak lebih
bulat sempurna, kalian coba klik shift. Nah, shift seperti ini, kalian klik saja dan juga pindahkan menggunakan spasi. Kalau perbesarnya itu menggunakan kursor. Di sini. Coba kita lihat ulang untuk contohnya. Ini agak atas dan ini agak besar. Bentar. Nah, kita lanjutkan. Kalian Ctrl T dan perbesar menggunakan Shift dan Alt. Kalian enter. Nah, di sini kita menggunakan untuk warna sementaranya menggunakan kuning saja, dan kita akan membuat shape atau ellipse ini memakai efek seperti tadi dengan cara double klik. Nah, di sini kita akan menggunakan dua style. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan gradient overlay yang biru tadi. Untuk angle-nya ada di 95. Dan yang kedua kita akan menggunakan pattern overlay. Nah, coba lihat di pattern. Kalian ada beberapa jenis di sini dan kita akan menggunakan yang jenis yang pertama. Coba kalian kembali ke gradient overlay yang tadi. Dan kita akan mengubah plane mode-nya itu menggunakan multiply. Nah, coba lihat perbedaannya di sini. Nah, ketika blend mode-nya itu normal, itu seperti ini. Dan ketika kita mengubah blend mode-nya itu menggunakan multiply, nah hasilnya akan seperti ini. Dan kalian coba bebas menggunakan mode yang manapun, tapi saya di sini menggunakan multiply. Nah, seperti ini. Kalian oke. Dan kita akan membuatnya itu ada dua, ya sekitar sini. Coba kita lihat lagi. Nah, ya seperti ini di sini. Dengan cara di Alt drag ke atas. Dan kalian Ctrl T atau free transform dan pindahkan. Nah, di sini kita akan perkecil sedikit. Nah, seperti ini. Dan untuk backgroundnya kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat yaitu seperti ini. Kita akan menggunakannya dengan tools yang bernama ellipse tool sama, tetapi kita menggunakannya dengan ukuran yang sangat kecil. Kalian perkecil dulu agar mudah. Nah, lokasinya dari sini. Sama caranya dengan di drag dan shift. Nah, mungkin untuk ukurannya seperti ini saja dulu. Kita tidak menggunakan stroke, tetapi kita hanya menggunakan fill-nya saja dengan warna putih. Nah, kalian oke. Coba kalian lihat di menu layer. Kita akan menduplikatnya agak banyak. Kita menggunakan tools yang bernama move tool. Nah, sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara di copy dengan cara Alt drag, tetapi di sini kita ingin menggunakan tools yang bernama move tool. Cara kerjanya sama, tetapi cara copy-nya itu agak sedikit berbeda. Nah, kalau di Alt drag, copy-nya di sini. Ketika kita menggunakan move tool, copy-nya langsung di dokumennya atau di lembar kerjanya. Nah, cara menggunakannya juga sama, menggunakan Alt, tetapi kita mengkopikannya langsung di objeknya. Kalian klik di Alt,
Nah, ketika kursornya ada 2, coba kalian klik dan drag ke samping seperti ini. Nah, kita akan ulangi sebanyak 5. Dan kita akan perbesar. Dan selanjutnya kita akan mengcopy ulang, tetapi tidak satu-satu. Kita akan copy ke 5-5-nya dengan cara kalian coba lihat menu di layer. Kalian ketika kursornya ini hanya 1, otomatis kopiannya juga 1. Ketika kopinya 5 seperti ini, nah otomatis di sini juga akan 5. Nah, ini tergantung di menu layernya. Ketika kalian ingin copy 1, ya di sini juga 1 seleksinya. Ketika kalian 2, kalian juga kopinya 2 di sini. Kliknya 2, dengan cara shift ataupun control. Nah, seperti ini ketika mau satu-satu pakai control. Tetapi kalian kalau mau langsung semuanya menggunakan shift. Nah, seperti ini cara penggunanya. Nah, kita ingin mengkopinya semuanya, berarti kita langsung saja semuanya, tidak satu-satu, yaitu menggunakan shift agar langsung semuanya. Nah, seperti ini. Ketika sudah terseleksi semuanya, kalian pergi ke menu move to lagi dan kalian klik ALT. Nah, seperti ini. Kita ulangi untuk sekali lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ada 15, ada 5 kali 3 yaitu 15. Nah, agar layernya itu tidak penuh seperti ini, kita akan grup dengan cara shift seperti tadi agar terseleksi dulu semuanya menggunakan shift. Klik di sini. Nah, kita ulang lagi dari atas. Klik dulu dari atas di sini dan kalian shift. Nah, di mana sampai mana kalian ingin menyeleksinya untuk menggrupnya. Nah, awalnya dari sini sampai sini, berarti kita dari atas dulu, shift di sini. Nah, seperti itu. Kalian Ctrl G dan rename menjadi capital ellipse. Nah, ornamen seperti ini. Dan kita akan perbesar sedikit. Dan kita akan ke atas. Nah, seperti ini. Mungkin terlalu besar. Nah, seperti ini. Dan kita akan membuatnya 2 untuk nantinya kita simpan di sini. Dengan cara di ALT untuk copy. Kita akan pindahkan menggunakan pre-transform. Nah, seperti ini. Coba kita lihat dulu di contoh. Ini di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk isi-isinya. Nah, di sini ada digital marketing for student dan di sini ada nomor registrasi dan di sini, dan ini untuk tanggal dan juga tempat, dan ini untuk judulnya, dan ini untuk support. Nah, untuk ini kita akan menggunakan rectangle, tetapi kita hanya menggunakan menggunakan struknya saja. Nah, yang ini kebalikan dari sini, kita tidak menggunakan struknya saja, tidak menggunakan struk, tetapi kita hanya menggunakan fill-nya saja, atau ya fill-nya saja. Nah, kita akan coba buat, ya, ikuti saja apa yang saya kerjakan. Sebentar, sebelumnya kita akan ubah dulu opacity yang ada di sini.
kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Coba lihat di menu ini, kalian klik kanan dan cari rectangle. Cara kerjanya sama, kalian klik dan juga drag. Kita akan menggunakan untuk struknya itu berwarna orange kayak gini. Nah, dan untuk ukurannya kita menggunakan sekitar 50 px. Nah, seperti ini agar terlihat tebal. Dan kita akan membuatnya satu lagi di bawah sini. Nah, apa yang tadi saya bilang, kita tidak menggunakan struk tetapi kita hanya menggunakan fill. Nah, kita akan menggunakannya itu dengan warna yang ini nih, biru muda yang ini, agar kelihatan. Nah, coba kalian lihat di contoh. Untuk rectangle-nya sendiri antara satu dengan yang ini, ujungnya itu tidak lancip di pinggir-pinggirnya, tetapi agak emang rounded seperti ini, emang bulat. Nah, caranya itu sangat gampang. Coba kalian di layer untuk rectangle-nya dan masuk ke menu properties. Nah, lihat di bawah itu ada menu seperti ini. Nah, inilah untuk mengotak-atik atau mengubah ujungnya itu agar lebih rounded, agar tidak lancip seperti persegi panjang seperti ini. Nah, caranya kalian klik di sini dan drag ke samping. Kalian mentokkan saja, gak apa-apa. Dan untuk atasnya juga sama, kalian mentok seperti ini. Nah, seperti ini. Coba lihat lagi di contohnya. Di sini tuh menggunakan dua. Yang pertama yaitu di atas dengan warna biru muda, dan untuk di bawahnya itu menggunakan kuning seperti ini. Berarti kita akan mengcopy ulang untuk rectangle bawahnya agar terlihat seperti ini. Caranya, kalian Alt dan drag ke bawah dan perbesar agar terlihat. Nah, seperti ini. Nah, kalian pre-transform dan digeser ke bawah dan juga ke samping. Sebelum itu kita akan ubah terlebih dahulu untuk warnanya menggunakan warna orange. Nah, yang ini, dan kalian pre-transform ulang, kalian geser ke bawah dan juga ke samping. Nah, dan hasilnya akan seperti ini, agak mirip. Dan selanjutnya kita akan menambahkan untuk teksnya, teks untuk registrasi. Untuk teks itu kita menggunakan font yang bernama Swiss BLKCN. Nah, kita akan klik di sini, dan di sini kita akan atur ulang dulu untuk pengaturan teksnya. Untuk fontnya kita menggunakan Swiss, ketik saja di sini Swiss BLKCN. Nah, yang ini. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan 100. Nah, tinggal enter. Dan cara penggunaannya, kalian lihat di menu layer, ada rectangle yang tadi yang cuma stroke-nya saja. Kalian klik dulu di sini dan kalian klik di sini. Nah, seperti itu agar menyesuaikan dengan ukuran rectangle yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kita akan masukkan dengan coba kita geser dulu ke bawah. Nah, mungkin ini sudah di tengah, dan coba ketik ulang.
Nah, seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mengisi untuk teks yang bagian bawah samping dengan teks yang bernama limit 90 sheet only. Nah, kita akan memasukkan untuk teksnya. Kita akan perbesar terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pengisiannya. Nah, kalian lihat di sini bebas dengan teks coba. Nah, di sini untuk teksnya berukuran 130. Nah, seperti ini. Kita ketikkan di sini. Untuk layer yang teks yang ini, posisinya itu ada di bawah rectangle yang ini. Jadi emang tidak kelihatan. Supaya kelihatan, kalian bisa ubah ataupun geser di menu layer untuk teksnya ini, geser ke atas, di atas rectangle 2. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Dan kalian coba pindahkan dan sesuaikan. Nah, lihat di sini di menu karakter, kalian untuk yang ini ya, kalian ubah menjadi 150. Nah, jadi hasilnya akan memanjang ke samping, dan yang untuk yang ini, yang bagian atasnya itu akan memanjang ke bawah secara kolom, dan yang ini akan memanjang secara garis. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, untuk ukurannya itu ada di 130. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebelum itu kita akan grouping untuk layer-layernya agar tidak berantakan. Untuk yang pertama ini kita akan group menggunakan shift, dan kita menggunakan Ctrl G dengan nama BG1. Kita akan lanjutkan lagi untuk proses pengerjaannya. Kita akan mengisi untuk yang bagian ini. Untuk yang ini kita akan membuatnya menggunakan font dengan nama Beggar dengan ukuran 300 atau lebih. Nah, kita akan buat. Nah, untuk hasilnya seperti ini, dan kita akan atur-atur lagi di menu karakter. Kita akan menggunakan untuk fontnya berukuran sekitar 300. Nah, untuk yang ini ya, kita akan ubah dengan ukuran yaitu 150 saja. Nah, untuk nama fontnya yaitu Bangers. Coba kalian ikuti Bangers. Nah, yang ini. Nah, sebelumnya untuk font ini saya itu baru saja mendownloadnya, tetapi saya tidak akan membuat tutorial atau memberitahu untuk pembuatan atau instalasi mengenai fontnya. Tapi saya akan memberikan ulasan singkat cara downloadnya. Yang pertama, kalian bisa ke browser dan ketikkan Google Font. Nah, di situ kalian ketikkan lagi dengan font bernama Bangers, lalu kalian download. Nah, setelah kalian di-download, buka file tersebut. Ketika file tersebut bernama ataupun zip, kalian buka terlebih dahulu atau ekstrak terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian di situ ada dua file. Ada salah satunya kalian double klik. Nah, kalian install. Nah, otomatis install tersebut akan berpengaruh juga ke Photoshop, dan nantinya juga akan terinstall sendiri. Nah, seperti ini. Teksnya itu ada yang kurang. Nah, ini digital marketing.
tactics and strategy. Nah, seperti ini untuk teksnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian digital marketing for student. Di sini kita akan menggunakan fontnya bernama Swiss sama dengan ukuran 100 dan spacingnya yaitu 150. Nah, kayak gini cocok kayaknya. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian bawah sini dan juga ini dan yang ini. Untuk di sini kita akan menggunakan font bernama Century Gothic dengan ukuran 90 dan spacingnya berukuran 50. Dan untuk yang ini kita akan menggunakan Arial, yang ini regular dan yang ini bold. Dan yang ini kita akan menggunakan font dengan nama brush script standar dengan ukuran 120. Kita akan buat. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini. Dan untuk teksnya, untuk namanya kita akan sedikit beri efek. Kita akan menggunakan drop shadow agar terlihat bayangan di bawahnya agar terlihat lebih realistis. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita lihat dan zoom. Nah, ada sedikit bayang-bayangan di belakangnya. Nah, ini disebut ya drop shadow ya. Nah, yang terakhirnya itu kita akan mengisi untuk apa saja atau siapa saja yang support event ini ya, seperti itu kurang lebih. Yang di sini ada nama kampus saya sendiri, LP3I Tasikmalaya, dan yang lainnya ini saya isi cuma sebagian atau cuma contoh saja, tidak benar. Kita akan masukkan
Nah, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian atau bagi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.